Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbingis sayyi'ata al-hasanah tamhuha wa khaliqin nas bihuluqin hasan. Allahumma shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ayuhal hadirun rahimakumullah, hadirin yang semoga dimuliakan oleh Allah. Segenap jamaah Masjid Utsman bin Affan RW 5 Kelurahan Karanglewas Lor, Kecamatan Purwokerto Barat. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala biqaulina, atau dengan ucapan kita lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Pada malam ini kita bisa beribadah di masjid ini, karena di luar sana banyak orang yang belum mau melangkahkan kakinya ke masjid. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah malam ini bisa melangkahkan kaki kita ke masjid untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah nabi yang membawa ajaran agama Islam, ya, di mana agama Islam ini harus kita pelajari, ya, apa itu Islam, kemudian harus kita amalkan, ya. Untuk apa dipelajari dan diamalkan? Agar hidup kita bahagia, ya, di dunia dan di akhirat. Maka sekali lagi kita bersolawat kepadanya, Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammad. Pada malam ini mungkin merupakan malam yang terakhir bagi kita, ya. Mungkin, ya. Mungkin itu berarti bisa ada dua peluang, ya. Bisa iya, bisa tidak, ya. Harus diperhatikan kalimatnya. Bagi yang memulai puasa hari Sabtu, malam ini adalah malam yang terakhir. Jadi besok tidak boleh sholat tarawih bagi yang memulai puasa hari Sabtu, karena sudah 30 sih. Tidak ada kalender 31 dalam Hijriah, itu enggak ada, ya. Muharram, Safar, ya, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sa'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, ya. Adanya 29 atau 30. Jadi yang memulai puasa hari Sabtu ini adalah sholat tarawih yang terakhir tahun ini, ya. Tahun ini mudah-mudahan, ya, usia kita panjang dan amal kita baik. Kemudian bagi yang memulai puasa hari Ahad, ya,
maka masih ada dua kemungkinan ya. Malam ini malam ke-29, kemudian besok bisa menjadi malam yang ke-30 begitu. Karena masjid ini masjid Islam, bukan masjid organisasi ya. Jadi kita harus menyampaikan keduanya begitu. Jadi kita boleh berbeda pendapat, tetapi tidak boleh bertengkar, gitu ya. Silakan beda pendapat dalam fikih boleh, itu pilihan, ya, tetapi tidak boleh bertengkar. Maka bagaimana kita mensikapinya? Besok adalah penentuan sehabis maghrib hari Ahad. Setelah maghrib kita mendengarkan pengumuman pemerintah ya. Semoga sidang isbat ya, Kementerian Agama Republik Indonesia besok habis maghrib sekitar jam 19 bisa memberi keputusan bahwa 1 Syawal akan jatuh pada hari Senin atau 2 Mei ya. Mudah-mudahan keputusannya kayak gitu. Yang saya inginkan, sehingga nanti hari rayanya bersama. Meskipun setarnya berbeda tapi endingnya sama gitu ya. Ada yang menyelesaikan 29, ada yang menyelesaikan 30 pada hari yang sama ya. Hari rayanya kembar 2 Mei. Mudah-mudahan ya. Iya. Nah, mengapa kita harus ada ru'yah ya? Jadi di samping ada hisab, kita ada ru'yah karena ya sabda Nabi ya, sumu li ru'yatihi waftiru li ru'yatihi. Berpuasalah kalian karena melihat hilal dan berbukalah kalian karena melihat hilal. Adapun hisab atau perhitungan itu adalah untuk ancer-ancer gitu ya. Ancer-ancer tahu ya? Ya. Ancer-ancernya adalah 2 Mei, tetapi malam 2 Mei bulannya harus dilihat begitu. Ya. Saya kira apa yang saya sampaikan ini paham nggih? Mboten bingung nggih? Nggih, terima kasih. Jangan sampai pidato saya membingungkan ya. Ya. Sehingga kita sudah bersatu ya di masjid ini untuk lebih dari 6 tahun yang lalu begitu. Selanjutnya hadirin semua yang kami hormati, alinea yang kedua akan kami sampaikan yaitu mengenai ini malam terakhir agak panjang sedikit, nggak apa-apa ya. Ya. Biasanya kalau mau perpisahan kan mandan suwe ketemunya ya. Ya. Iya biasanya. Hikmah puasa ya. Kita sudah mendengar mulai tanggal 1 sampai tanggal hari ini ya dari para ustadz dan lain-lainnya ya tentang hikmah atau keutamaan puasa atau fadilah. Antara lain kita memahami yaitu berjiwa sosial ya. Di mana orang yang berpuasa itu merasakan lapar dan dahaga ya. Sehingga jiwanya terketuk. Bagaimana mereka orang yang jarang makan begitu ya di daerah-daerah yang tidak ada makanan begitu. Maka hati kita terketuk ingin berbagi atau bersedekah. Nah, maka hikmah daripada puasa ini adalah kita rajin memberi ya atau rajin bersedekah begitu. Bisa berupa uang, bisa berupa pakaian, bisa berupa makanan. Terakhir kalau nggak punya apa-apa, sedekahnya apa? Tenaga, nyapu masjid, begitu ya. Terakhir uang nggak punya, makanan nggak punya, pakaian nggak punya, ya udah nyapu masjid, itu sedekah, gitu ya. Jadi nanti setelah Ramadan ya
kita harus bisa melakukan ajaran agama Islam yang namanya sedekah ini dengan sebaik-baiknya, sehingga kultum sebulan ada hasilnya, begitu ya, ada peningkatan nanti di bulan Syawal. Kita paham juga dalam surat Al-Munafiqun bahwa orang-orang yang saat ini berada di alam barzakh, mereka ingin bangun lagi karena ingin memberi atau bersedekah. Yang kedua, puasa membuat jiwa kita sehat, begitu ya. Diri kita menjadi sehat, begitu. Alhamdulillah orang tua saya atau ibu saya kuat ya dalam melaksanakan puasa Ramadan meskipun sudah tua, begitu. Saya sudah tua berarti ibu saya sudah tua ya, begitu. Itu kuat puasa ya, rumahnya di situ Banaran ya. Jadi puasa itu bagi orang tua tetap sehat ya, tidak akan menyebabkan sakit. Semua agama, semua ajaran Islam itu tidak mungkin membuat kita menjadi rusak atau sakit atau buruk, itu enggak. Semua yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya pasti ya dampaknya positif bagi kita, baik ya. Tinggal kita melaksanakan, termasuk adalah perintah puasa. Dengan makan teratur pagi dan sore ya, kita sehat ya. Seperti orang Sunda mungkin ya, makannya 2 kali, jam 9 pagi dan jam 5 sore, begitu. Ditambah lalaban atau ijo-ijoan, sehat itu orang Jawa Barat ya. Namun kalau kita ingin lebih sehat, kita harus menghindari polusi udara, begitu ya. Artinya orang Wonosobo lebih sehat dari Purwokerto ya. Iya, karena tidak polusinya jarang. Kemudian menghindari bahan kimia, perasa, pewarna, pengawet, begitu ya. Makanan-makanan kalengan yang banyak pengawetnya, yang banyak bahan pewarna, perasa. Iya, sehingga budin godok lebih sehat daripada makanan yang ada bumbu-bumbu merahnya yang di sana itu ya, yang mahal-mahal itu. Mari kita juga rajin berolahraga, kemudian makanan yang bergizi lengkap dan seimbang ya. Kemudian juga banyak orang sakit yang karena kerja dan istirahatnya tidak seimbang ya. Kerja dan istirahat tidak seimbang menyebabkan sakit. Terlalu banyak bekerja, istirahatnya kurang, juga menyebabkan sakit, begitu. Semoga kita akan selalu menjadi orang yang sehat wal afiat ya. Dan di bulan Syawal nanti, mari kita berusaha untuk meningkatkan ibadah kita ya, setelah kita dididik sebulan di sini ya. Terutama adalah sholat 5 waktu. Sering sekali saya dengungkan di mana-mana ya. Karena sholat 5 waktu ini menurut hadis Nabi adalah nanti yang pertama ditanyakan oleh Allah ya. Sholatnya baik apa tidak, begitu. Tadarus Al-Quran, ini membaca Al-Quran itu semakin tinggi ya, semakin baik ya, surganya semakin tinggi, begitu. Kemudian banyak berzikir ya. Keutamaan zikir adalah membuat hati kita tenang ya. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah, dengan berzikir pada Allah maka hati kita akan menjadi tenang. Berarti paham kebalikannya, orang yang hatinya tidak tenang adalah zikirnya kurang, gitu ya. Selanjutnya kita harus memperbanyak belajar. Meskipun sudah jadi orang tua, tetapi kita harus banyak belajar. Ini takmir sudah memfasilitasi ya pembelajaran yang ada di sini ya.
Yang malam Jumat ada tafsir Al-Quran, ya mari kita datangi. Sabtu pagi ada kajian tahsin, kita datangi. Ahad pagi ada wawasan Islam, kita datangi. Malam Kemis ada pembelajaran membaca Al-Quran bagi orang tua yang belum bisa membaca atau dari nol, ya. Jadi masjid ini sebenarnya sudah lengkap loh. Takmir sudah menyiapkan segalanya, ya, untuk kita bisa belajar di sini. Orang tua yang belum bisa membaca Al-Quran ada malam Kemis dengan Ustadz Anang. Sing dan bisa tapi esih pada salah hari Sabtu pagi, ya. Kemudian ingin mempelajari isinya malam Jumat tafsir Quran. Kemudian ingin wawasan Islamnya luas Ahad pagi. Begitu, lengkap sudah ini. Tinggal masyarakatnya mau datang ke masjid apa enggak gitu, ya. Sudah disebar lewat WA dan lain-lainnya, ya. Tinggal bagaimana respon daripada masyarakat. Insya Allah kita hidup di lingkungan ini merupakan lingkungan yang baik, ya, bagi kita. Dan masjid ini terutama imamnya, ya, Ustaz Salimuddin ini merupakan imam yang kalau saya menjadi makmumnya pas beliau membaca surat Ar-Rahman, ya, membaca surat Ar-Rahman sholat subuh itu mirip sekali dengan Imam Masjid Nabawi. Ya, ketika membaca surat Ar-Rahman begitu. Jadi mari kita di dalam bulan Syawal kita tingkatkan, ya, betul-betul untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya. Jadi nanti Ramadan tahun ini itu lebih bermanfaat, ya, karena nanti pada bulan Syawal kita bisa meningkatkan ibadah-ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Saya kira itu saja yang bisa kami sampaikan. Sebenarnya masih ada tapi waktunya habis, mau kelamaan, ya. Masih ada ini sebenarnya tentang Idul Fitri 5 poin tapi terlalu malam, besok lagi, ya, atau kapan-kapan lagi. Kalau pas ketemu. Kita akhiri dan kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.